Bab 327. Aku menyuruhmu untuk pergi, cepat pergi. Di atas panggung bundar, 6 orang memegang pedang panjang di dekat alis mereka, dan pedang Tao terus meluap dari tubuh mereka, dan di lantai panggung bundar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Formasi pedang pembunuh abadi. Ini adalah formasi hebat yang ditinggalkan Master Pedang Dunia Chang kepada Sekte Changjian untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini juga merupakan kartu truf terkuat dari Sekte Changjian pada saat ini. Awalnya, mereka tidak ingin menggunakannya, tetapi kekuatan pria berambut putih ini terlalu kuat. Jika mereka tidak menggunakannya lagi, mungkin sudah tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Di tengah udara, tangan kanan pria berambut putih itu berada di belakangnya. Wajahnya tidak memiliki ekspresi, dan di telapak tangannya, sebuah kekuatan diam-diam mengembun. Di sisi lain, Lord Man Lu dan yang lainnya telah mundur ke samping. Sebenarnya, mereka juga tidak ingin memanggil pria berambut putih itu, karena dia adalah orang yang mereka persiapkan untuk menghadapi wanita misterius. Sangat disayangkan Mateo Lin dan keduanya membela Mileye, membuat mereka mau tidak mau harus menggunakan kartu truf ini. Dapat dikatakan bahwa sekarang kedua belah pihak telah menggunakan kartu truf mereka sendiri. Pada saat ini, meskipun pria berambut putih itu tampaknya telah menghancurkan Sekte Changjian, namun Lord Man Lu masih merasa sedikit gelisah. Karena wanita misterius sama sekali tidak muncul. Perasaan yang diberikan wanita itu padanya benar-benar sangat menakutkan. Tapi sekarang, wanita itu masih belum muncul. Ini adalah hal yang membuatnya merasa sangat gelisah. Tidak jauh dari sana, raut wajah Mateo Lin dan Matthew Kin juga sedikit jelek. Jelas, tak satu pun dari mereka berpikir bahwa kekuatan pria berambut putih ini akan sangat menakutkan. Setelah hening sejenak, Mateo Lin berkata dengan sungguh-sungguh, "Perkumpulan pelindung dunia bertekad untuk membunuhnya. Kita harus memberitahu pada atasan kita, jika tidak, anak itu bisa mati di dunia ini." Matthew Kin berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu saja yang kembali." Mateo Lin menggelengkan kepalanya, "Kamu saja, aku akan tinggal di sini untuk melindunginya." Matthew Kin ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mateo Lin menggelengkan kepalanya, "Jangan buang-buang waktumu. Cepat pergi." Matthew Kin melirik Mateo Lin, "Hati-hati. Aku akan kembali secepat mungkin." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit yang luas. 1 bulan. Mateo Lin menatap langit dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Butuh waktu sebulan bagi mereka untuk sampai ke sini dari Istana Bintang Spiritual Mistik. Jika Matthew Kin kembali dan membawa orang ke sini, artinya, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. 2 bulan. Mateo Lin melirik pria berambut putih di tengah langit. Pria berambut putih ini masih merupakan tubuh bayangan. Jika tubuh utamanya muncul di sini, mereka sama sekali tidak bisa melawannya. Mateo Lin menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Tidak peduli bagaimanapun juga, dia hanya bisa melakukan yang terbaik sekarang. Di bagian bawah, di atas panggung bundar, 6 cahaya pedang ilusi mengembun di atas kepala 6 orang di beberapa titik. Dan di atas panggung bundar, jiwa pedang dari 6 orang mengembun menjadi satu pada saat ini. 6 jiwa pedang menyatu. Setelah hening sejenak, Brian Chen tiba-tiba berkata dengan marah, "Keluarkan pedang." Setelah suara itu jatuh, mereka berenam menunjuk ke arah langit. 6 pedang ilusi di atas kepala 6 orang tiba-tiba berubah menjadi sebuah pedang dan melesat ke arah langit, menebas ke arah pria berambut putih itu. Di mana 6 cahaya pedang lewat, maka ruang hampa akan terkoyak. Di tengah udara, pria berambut putih itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya.
tangan kanannya tiba-tiba mengendur, dan saat berikutnya, dia mengeluarkan tangan kanannya. Seluruh langit bergetar dengan hebat, dan banyak orang tiba-tiba merasa pusing. Di tengah udara, kekuatan yang kuat langsung menekan ke-6 cahaya pedang, dan segera, gelombang udara yang menakutkan terus bergetar di sekitar, dan di bagian bawah, bangunan Sekte Changjian yang tak terhitung jumlahnya mulai retak sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, bahkan bumi juga mulai retak pada saat ini. Pada saat ini, 6 cahaya pedang di langit pecah, berubah menjadi energi pedang yang memenuhi langit dan memancar ke sekeliling. Gagal. Di kejauhan, Mileye mengepalkan tangan kanannya dengan perlahan, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam benaknya, "Cepat pergi. Pergi sejauh mungkin." Ini adalah suara Mona Yue. Mileye menatap panggung bundar yang berada tidak jauh darinya. Pada saat ini, raut wajah Mona Yue terlihat pucat, dan sudut mulutnya penuh dengan darah. Pergi. Mileye menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa pergi pada saat ini? Selain itu, dia juga tidak bisa pergi. Karena pria berambut putih itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Pihak lain ingin menghancurkan Sekte Changjian, dan juga ingin membunuhnya. Di tengah udara, pria berambut putih itu melirik Brian Chen dan yang lainnya di bawah. Formasi pedang pembunuh abadi ini sama sekali tidak lemah. Jika tebakanku tidak salah, terdapat jiwa pedang yang ditinggalkan oleh guru leluhur Sekte Changjian di bawah panggung bundar ini. Sayangnya, kalian tidak bisa mengeluarkannya, kan? Di atas panggung bundar, Brian Chen menatap langsung ke arah pria berambut putih itu. Jika ada pedang guru leluhur, dan mengeluarkan jiwa pedangnya, tubuh bayanganmu ini akan hancur dalam sekejap. Pria berambut putih itu tertawa dan berkata, "Sayangnya, kamu tidak memilikinya." Di kejauhan, Mileye tertegun, kemudian dia buru-buru terbang ke atas panggung bundar. "Aku memilikinya, aku memilikinya." Mona Yue muncul di depannya dan berkata dengan marah, "Aku menyuruhmu untuk pergi, cepat pergi." Brian Chen juga sedikit mengangguk. "Kami akan mencoba yang terbaik untuk menahan orang ini nanti. Pada saat itu, kamu akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu tidak cukup kuat di masa depan, jangan muncul lagi." Aku. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pedang keindahan spiritual. Tepatnya, itu adalah pedang petir, yang pernah menjadi pedang guru leluhur Sekte Changjian. Melihat pedang ini, semua orang di atas panggung bundar tercengang. Jelas, mereka mengetahui pedang ini. "Kenapa kamu?" Di samping, Firmuzan memandang Mileye dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa kamu bisa memiliki pedang guru leluhur?" Brian Chen dan yang lainnya juga merasa sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mileye akan memiliki pedang master pedang dunia Chang. Mileye mencibir, "Cerita ini sangat panjang." Brian Chen sedikit mengangguk, "Jangan bicarakan hal ini terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Mileye. "Kamu gunakan pedang ini dan mengeluarkan semua jiwa pedang dalam formasi pedang ini." Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Mona Yue dan yang lainnya, mulai. Keenam orang itu kembali ke tempat mereka, sementara Mileye berdiri di tengah. Brian Chen tiba-tiba berteriak dengan marah, "Mulai!" Bagian atas kepala 6 orang itu memadatkan pedang raksasa ilusi dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, jiwa pedang dari 6 orang juga muncul di atas panggung bundar, dan di tengah tangan Mileye, pedang keindahan spiritual mulai bergetar dengan hebat. Tidak hanya pedang di tangannya, bahkan seluruh panggung bundar juga mulai bergetar dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Di tengah udara, pria berambut putih itu sedikit mengernyit,
Tangan kanannya perlahan-lahan mengepal, sebuah kekuatan diam-diam mengembun dari telapak tangannya. Pada saat ini, Brian Chen yang berada di atas panggung tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kumpulkan!" Setelah suara itu jatuh, keenam pedang diam-diam mengumpul di atas kepala keenam orang, dan pada saat ini, jiwa pedang yang kuat berkumpul ke arah Milei Ye seperti air banjir. Jiwa pedang ini tidak memasuki tubuhnya, namun berkumpul ke pedang keindahan spiritual di tangannya. Suara pedang tiba-tiba bergema di langit. Seluruh tubuh Milei Ye gemetar, dan pada saat ini, dia merasakan kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalam pedang di tangannya. Pada saat ini, dia memiliki semacam kepercayaan diri untuk memecahkan langit dengan pedang. Selain itu, Brian Chen tiba-tiba menatapnya dan berteriak dengan marah, "Keluarkan pedang!" Milei Ye menikam ke arah langit, pedang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang, dan cahayanya melesat ke atas langit. Saat ini, pedang keindahan spiritual, di bawah bantuan jiwa pedang Master Pedang Dunia Chang, telah jauh melampaui ruang lingkup alam langit. Pedang ini akan menusuk, menghancurkan langit. Melihat kengerian pedang ini, Lord Man Lu dan yang lainnya yang berada tidak jauh dari sana langsung berubah menjadi sangat serius. Di tengah udara, mata pria berambut putih itu sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sebuah bayangan jatuh dari langit. Ketika dia datang ke depan pedang, dia memukul pedang dengan telapak tangannya. Begitu telapak tangan dan pedang bersentuhan, dunia bergetar dengan hebat. Di bagian bawah, panggung bundar tiba-tiba hancur, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke sekeliling. Pada saat yang sama, seluruh puncak Changjian mulai runtuh lapis demi lapis, dan area di sekitarnya berantakan. Dan semua orang menatap pria berambut putih di tengah langit. Pada saat ini, pria berambut putih itu berdiri dengan tenang di sana, tidak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi Lord Man Lu dan yang lainnya memiliki sedikit kegelisahan di dalam hati mereka. Di tengah udara, pria berambut putih itu menatap Milei Ye di bagian bawah. "Kenapa kamu bisa memiliki pedangnya?" Di atas panggung bundar, Milei Ye menyeringai, "Coba tebak." Pria berambut putih itu menatap Milei Ye, "Jangan khawatir, kamu pasti akan mati." Setelah suara itu jatuh, tubuhnya mulai secara bertahap berubah menjadi ilusi. Melihat adegan ini, orang-orang Sekte Changjian tiba-tiba menghela napas lega. Dan raut wajah perkumpulan pelindung dunia menggelap. Pedang itu tidak disangka dapat merusak tubuh bayangan. Tepat ketika tubuh bayangan pria berambut putih itu akan menghilang sepenuhnya, dia tiba-tiba berkata, "Milei Ye, kamu tunggu saja." Setelah suara itu jatuh, dia benar-benar menghilang di tengah udara. Di sisi lain, Lord Man Lu dan yang lainnya diam-diam mundur. Brian Chen dan yang lainnya juga tidak menghentikan mereka, karena mereka tidak dapat menghentikan satu sama lain sekarang, kecuali jika mereka ingin mereka semua mati. Setelah orang perkumpulan pelindung dunia dan yang lainnya mundur, para master di sekitar juga mundur. Sekte Changjian menang. Tak lama kemudian, berita itu menyapu benua dewa dataran tengah seperti wabah. Semua kekuatan terkejut. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira Sekte Changjian akan menang. Kalian harus tahu bahwa perkumpulan pelindung dunia masih menjadi kekuatan nomor 1 di dunia Qincang. Dan kali ini, begitu banyak master dikirim. Namun, Sekte Changjian menang. Benar-benar sangat dramatis. Di dalam Sekte Changjian, raut wajah semua orang tampak serius, karena mereka tahu bahwa kemenangan ini hanyalah kemenangan yang singkat. Karena perkumpulan pelindung dunia pasti akan menyerang kembali.
Dan yang datang pada saat itu mungkin bukanlah tubuh bayangan, melainkan tubuh utama pria berambut putih itu. Bahkan satu tubuh bayangan sudah sangat menakutkan. Jika tubuh utama muncul, dapatkah Sekte Changjian melawannya? Di dalam aula pedang awan. Di dalam aula, tokoh-tokoh penting Sekte Changjian hadir, begitu pula dengan Jerome Jian. Semua orang memandang Mileye. Mereka semua sedang menunggu jawaban Mileye. Karena Mileye memiliki pedang master pedang dunia Chang di tangannya, hal ini membuat mereka sangat penasaran. Di dalam aula, Mileye terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Aku hanya mendapatkan pedang master pedang secara kebetulan." Setelah berbicara sampai di sini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Brian Chen melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Karena kamu tidak ingin mengatakan lebih banyak, maka kami tidak akan memaksamu. Namun, pedang guru leluhur bisa berada di tanganmu, ini mungkin adalah takdir. Mulai sekarang, kamu adalah ketua Sekte Changjian yang berikutnya, aku." Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Ketua sekte, aku sama sekali tidak tertarik dengan posisi ketua sekte." Brian Chen tersenyum dan berkata, "Jika kamu menjadi ketua sekte, kamu bisa mendapatkan apapun di dalam sekte kapan saja." Mileye buru-buru berkata, "Kalau begitu aku akan mempertimbangkannya." Semua orang bersambung.